Coba kita latihan analisis situational analisis pakainya PES. Mau pakai kasusnya apa? SWOT kan tadi udah SWOT. Yang menarik apa kira-kira? PR campaign yang menarik? Pemerintah. Iya, pemerintah apa contohnya? Program apa? BEG apa? Jangan itu terlalu populer. Yang kurang populer dan kurang ini coba. Campaign ini kan PR campaign. Kalian mau bikin PR campaign ini berkaitan dengan pemerintah misalnya apa? Bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Uang paket. Apa kira-kira? Enggak, itu PR campaign kok, subsidi BBM. Pemberian beasiswa gitu ya. Apa contohnya PR campaign apa? Pemberian beasiswa. Kalian adalah perusahaan apa misalnya? Perusahaan kelapa sawit, ya kan? Perusahaan kelapa sawit ingin memberikan beasiswa gitu kan. Beasiswa sawit misalnya. Boleh gitu. Beasiswa sawit. Beasiswa sawit kepada mahasiswa S1. Ya kan, secara politik apa? Secara politik kalian ingin bikin PR campaign itu beasiswa sawit untuk mahasiswa S1 di seluruh Indonesia. Politiknya gimana politiknya? Ayo, secara politik. Kampanye. Kok kampanye gimana? Secara politik kira-kira itu gimana? Secara politik? Bukan. Kalian adalah PR dari sebuah perusahaan sawit, ya kan? Perusahaan kalian akan membuat program PR yaitu beasiswa sawit. Kalian sebagai PR itu harus membuat campaign itu ke mahasiswa melalui media sosial, melalui offline seminar, penjelasan, terus misalnya bikin booth di mall, di kampus untuk menjelaskan beasiswa sawit. Secara politiknya gimana analisisnya? Kan bikinnya itu kan kemarin kan sudah dibikin ya. Cara-caranya itu kan seminar, ya kan? Misalnya seminar di media sosial, terus terus misalnya bikin booth di sekolah, di kampus, kerjasama dengan kampus, itu kan bentuk-bentuknya. Secara politiknya apa? Kalian analisis situasinya. Jadi untuk bisa membuat suatu campaign PR itu kita harus membagi situasi. Salah satu situasinya itu kan PES itu, politik, ekonomi, teknologikal, sama lingkungan sama sosial, politik, ekonomi, sama teknologi. Kalau secara politik gimana? Apa? Secara politik bukan begitu manfaatnya. Secara politik satu apa? Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, iya kan? Iya nggak sih? Secara politik, ngerti politik kan ya? Pemerintah di bidang pendidikan, iya nggak? Apa saya salah? Terus gimana terus? Setelah itu apa? Secara politik. Jadi dengan kalian perusahaan sawit dengan memberikan beasiswa, maka pemerintah akan merasa terima kasih, oh ternyata ada perusahaan juga yang bisa memberikan kepedulian kepada sektor pendidikan, iya kan? Apalagi politik. Ini berkaitannya sama pemerintah. Ntar sosial masyarakat itu, sosial teknologi, apalagi kalau memberikan beasiswa sawit, manfaatnya jelas memperbaiki citra perusahaan sawit. Perusahaan sawit itu kerap diidentikan sebagai perusahaan yang menjadi biang kerok dari bencana di Padang, ya, Sumatera Barat dan Aceh, Sumatera Utara. Ya, kan pembabat hutan itu kebanyakan adalah perusahaan sawit, karena itu ingin memperbaiki citra dengan cara memberikan beasiswa sawit. Iya guys, bener gak? Apalagi politiknya di mata pemerintah gimana? Enggak, itu ntar nanti loh, ekonomi, sosial. Ini pemerintah, politik. Apa kira-kira? Meraih apa di sini? Meraih apa? Meraih apa kira-kira? Meraih apa dari pemerintah?
Boleh menarik koneksi, apa lagi? Yang paling penting kalau berkaitan dengan politik beasiswa, meraih apa? Hubungan antara pemerintah. Ini boleh jadi meningkatkan hubungan dengan pemerintah, ya kan? Di bidang pendidikan, nggak apa-apa, hubungan, ya kan? Dengan pemerintah. Yang di tengah apa kira-kira? Di bidang pendidikan, meraih apa kira-kira? Tujuan orang itu kan memberikan sesuatu itu pasti ada motifnya, ada sesuatu yang ingin didapatkan. Iya nggak sih? Misal saya ya, ada pengemis, ya kan, ada pengemis nyumbang 10.000, ngasih uang 5.000. Tujuannya apa? Motif saya itu apa? Agar dia dapat pahala. Ya kan, saya sodako. Ya kan, ada motifnya. Saya, perusahaan kita memberikan beasiswa sawit. Tujuannya apa? Agar mendapatkan dari politik. Feedback apa? Dalam bentuk apa feedbacknya? Prestasi. Feedback dari pemerintah politik. Bukan yang lain, nanti politik ekonomi lainnya beda. Kita berpikir sangat spesifik politik. Mengharumkan nama bangsa. Apa sangat ini? Meraih apa? Meraih umum aja, meraih dukungan. Iya kan? Iya nggak sih? Iya kan, meraih dukungan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu atau mahasiswa yang berprestasi. Perusahaan kita bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya. Iya nggak sih? Ya. Dan dukungan dari pemerintah sehingga izin-izin misalnya pembukaan lahan baru bisa lebih mudah. Iya nggak sih? Jadi kita harus berpikirnya apa? Berpikirnya sangat pragmatis. Secara ini deh, kemudian ekonomi. Apa ya, kita akan mendapatkan apa dengan penderita sawit? Secara ekonomi, analisisnya gimana? Meningkatkan Apa? Meningkatkan penjualan SDM, Pak. Meningkatkan SDM. Boleh, tapi itu nggak ekonomi banget ya, nggak sosial. Ekonomi yang berkaitan dengan uang, apa coba? membantu siswa. Dia bukan membantu, apa coba? Apa? Secara ekonomi. Bagi perusahaan kita, bagi perusahaan si kelapa sawitnya, Meningkatkan penjualan. misalnya kita meningkatkan penjualan, ada impact tidak secara langsung ya? Enggak gitu ya, apa secara ekonomi ada nggak? Pak, meningkatkan value dari perusahaan. Ya, Value sosial apa ya? Ekonomi ya? Ekonomi enggak ya? Memperkuat value, meningkatkan value. Value secara ekonomi apa ekonomi? Mendorong peningkatan apa? Kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja itu ekonomi apa sosial ya? Ekonomi Pak, ekonomi Pak. Maksudnya tenaga kerja ekonomi. Itu dari beasiswa yang diraih dari sawit. Jadi SDM-nya unggul ya, Ya Pak. SDM unggul dan kuat. Apalagi? Secara ekonomi, analisis ekonomi. Situasi masyarakatnya boleh, situasi ekonomi saat ini gimana? Berarti apa itu? Menjadi solusi apa? Solusi di tengah apa? Krisis ya, krisis ekonomi, ya kan boleh. Terus apa lagi? Secara ekonomi. Secara ekonomi apa lagi? Menjadi fondasi apa kira-kira? Menjadi fondasi apa kira-kira? Fondasi negara. Dari ekonomi, fondasi. Jadi ketika itu kan dilakukan oleh Cina. Jadi Cina sama Singapura itu sering merekrut anak-anak berprestasi dari Indonesia, ya, yang lulus olimpiade dari SMA, mereka kasih beasiswa.
Jadi orang Indonesia itu ada anaknya teman saya itu dia kuliah di Cina gratis. Di kuliahnya di Xinjiang. Xinjiang itu daerah provinsi Muslim yang ada di Cina. Jadi dia yang Cina itu merekrut mahasiswa Muslim dari negara-negara Muslim untuk kuliah di universitas Islam mereka yang ada di provinsi mayoritas Muslim. Jadi tujuan kedepannya nanti itu mereka itu menjadi agen Cina. Mereka akan menjadi kembali ke negara asalnya. Nantinya akan mendukung program Cina. Jadi mereka itu bisa diajak kerjasama untuk mendirikan perusahaan, kerjasama untuk pemasaran produk-produk Cina. Jadi ada jangka panjangnya. Jadi fondasi untuk apa itu? Ekonomi itu apa? Fondasi untuk apa biasanya orang ngasih beasiswa? Itu kan di Indonesia itu ada Jarum, ya. Jarum itu ngasih beasiswa banyak. Ada namanya beasiswa apa itu? Lupa namanya ya. Itu ada beasiswa Jarum. Jadi aktif mahasiswa yang mendapat beasiswa Jarum kerja di grupnya Jarum, grupnya BCA itu akan lebih mudah. Itu namanya apa? Menciptakan apa? Fondasi apa? Apa? Hubungan bilateral boleh. Itu hubungan bilateral antar negara. Biasanya apa? Disebutnya fondasi apa? Itu misalnya orang pemerintah memberikan beasiswa LPDP kepada anak muda di Indonesia. Tujuannya apa itu? Tujuannya menciptakan apa? Ekonomi apa itu? Biasanya itu dia menciptakan kader ekonomi apa biasanya? Apa? Dia menciptakan fondasi untuk apa? Iya, negara maju. Itu yang dikaitin sama orang. Jadi kamu perusahaan sawit itu kan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Nantinya itu akan menjadi apa? Bagi perusahaan itu. Iya, itu kan secara itu. Agen apa disebutnya? Iya kan? Bisa. Iya boleh. Agen sawit boleh. Agen sawit. Iya. Benar. Jadi itu nanti orang mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa itu akan mendapatkan pelatihan, akan mendapatkan brainstorming bahwa sawit itu bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan bermanfaat bagi kalian. Buktinya kalian bisa mendapatkan beasiswa sehingga kalian itu menjadi agent of sawit. Jadi akan mendukung, benar tuh. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi karyawan perusahaan sawit. Jadi awalnya jadi agent dulu, jadi agen. Gak apa-apa, itu memang ada secara itu. Nanti kalian akan mengalami ekonomi. Sosialnya apa sosialnya? Sosialnya beasiswa sawit. Kalian adalah PR dari perusahaan sawit. Sosialnya apa? Sosial lebih terkenal apa? Terus apa lagi? Yang paling penting citra dan reputasi menguat, membaik, ya kan? Apalagi? Jangan pemerintah, kan sosial, sama masyarakat, apalagi? Memperkuat hubungan. Iya, relasi dengan masyarakat. Cukup lah ya. Teknologinya gimana teknologi? Gak ada ya? Ada nggak teknologi? Manfaat dari segi teknologi apa? PR-nya? PR campaign memberikan beasiswa. Mengubah sawit menjadi minyak. Iya pasti lah. Minyak apa? Minyak goreng apa minyak ini? BBM? Semuanya Jadi apa? Mempersiapkan aset, ya kan aset apa SDM, ya kan? Misalnya yang berteknologi di masa, ya kan? Yang berteknologi tinggi ya di masa depan. Ini agak sama dengan ekonomi tadi ya. Cuma aset tapi lebih fokusnya ke teknologi. Terus apa lagi? Dengan memberikan beasiswa, maka risetnya apa? Riset teknologi sawit akan semakin kuat. Jadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sawit itu harus meneliti skripsinya berkaitan dengan sawit. Sawit bukan hanya teknologi, itu kan sains juga ya. Gimana? Ada bayangan gampang kan PES ya? Kalau SWOT lebih gampang. Ini hampir sama.
kalau yang modelnya Tau Matrix. Cuma kalau Tau Matrix itu teman-teman harus melihatnya dari internal faktor sama eksternal faktor. Ini tadi agak hampir sama. Ini gap aja kita diskusikan ya. Kita selain sawit deh, coba apa kira-kira? Dalam gap analisis ini ada 4. Jadi fokusnya itu adalah bagaimana teman-teman itu menciptakan ini apa? Menciptakan suatu campaign PR, bukan hanya fokus pada saat ini tapi fokus pada kedepannya. Jadi bukan hanya fokus saat ini aja. Bukan hanya kalau kita tadi berbicara tentang beasiswa sawit kan juga berbicara tentang bagaimana menjadi agen sawit dan bagaimana mahasiswa juga bisa mengembangkan teknologi sawit ke depannya. Ini gimana? Contohnya apa lagi kira-kira yang lebih populer? Selain beasiswa apa? Teman-teman dalam PR di sebuah perusahaan apa misalnya? Perusahaan apa? Ini aja deh, perusahaan furniture. Di perusahaan furniture kalian ingin diminta untuk membuat semacam PR campaign untuk memberikan experience kepada customer. Apa yang kalian lakukan? Experience. Apa kira-kira campaign PR-nya apa? Ayo, campaign PR-nya di sebuah perusahaan furniture. Ada nggak? Ada ide nggak? Rumah aman atau apa? Itu kan ada ya model dekor rumah itu ya, kayak model apa namanya? Selain dekor rumah itu yang di Alam Sutra itu IKEA. Iya kan, kayak IKEA. Itu bisa ditiru kan, dia menggunakan apa? Live experience. Jadi ketika orang mau beli apa? Produk furniture, maka dia akan apa? Merasakan, akan menikmati. Iya enggak sih? Kira-kira itu konsepnya seperti apa kalau dia realisasikan dalam bentuk lain? Konsep model dekor rumah udah pernah lihat dekor rumah kan ya? Jadi bisa tidur-tiduran di sofa, duduk secara langsung. Jadi bukan hanya jualan, ya live experience kayak gitu. Kira-kira apa? Ada contoh lainnya enggak? Ayo. Informa tapi nggak ini ya, nggak bisa diduduki dia, nggak bisa buat tidur-tiduran. Tapi kalau di alam yang IKEA bisa nggak? Bisa, anak-anak itu, anakku tuh pada tidur-tiduran, main bantal, pukul-pukulan bisa. Itu kan life experience. Apalah? Decathlon yang olahraga itu, yang nomor olahraga. Dekat. Bisa nyobain sepatu roda, bisa nyobain sepeda. Oh tapi dia jual apa kursus? Apa? Tapi dia bisa juga, bisa dimainin, bisa dipakai. Oh, itu tempatnya di mana? Di mall gitu. Oh, belum pernah kita coba. Apa ada lagi nggak? Contoh lainnya yang agak itu bisa dikembangkan apa? Perusahaan apa kira-kira? Perusahaan apa? Atau kalian mau bisnis apa? Foto box aja deh, foto box. Coba. Foto box kalian adalah perusahaan apa misalnya? Yang bisa ada foto campaign untuk menggunakan foto box apa ya kira-kira ya? Perusahaan apa ya? Yang ada foto box itu loh, yang kecil-kecil itu kan ya? Kira-kira apa? Perusahaan apa ya? Yang kira-kira campaignnya bisa pakai foto box? Perusahaan apa? Skincare, selain skincare tadi udah skincare terlalu sering. Sosiola itu ini ya apa namanya? Beauty juga, selain itu apa? Selain itu coba. Yang anti mainstream. Yang anti mainstream apa ya? Anti mainstream apa coba? Perusahaan apa, produk apa coba? Yang pakai foto box tapi anti mainstream. Dia promonya pakai itu foto box. Apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira perusahaan yang anti mainstream?
perusahaan apa? Apa coba? Ya boleh, gak apa-apa. Kalian adalah sebuah perusahaan parfum, mau bikin foto campaign dengan menggunakan foto box promo, ya kan? Kita lihat nanti siapa gap analisis current stage saat ini currentnya. Konsepnya seperti apa? Kenapa kok mengembangkan campaign PR campaign dari produk parfum dengan menggunakan foto box? Konsepnya seperti apa kira-kira? Kalau beli parfum bisa gratis foto box. Berarti dia beli satu gratis foto box. Apa lagi? Ini isi kuesioner gratis produk. Isi kuesioner. Apa lagi? Kalau ini rugi ya. Kalau ini proyek rugi, ya kan isi kuesioner gratis, ya kan? Kalau ini kan beli ya. Apa lagi? Ini contoh proyek yang Tapi kan ada income ini kan gratis produk, berarti kan rugi perusahaan. Tapi kalau Nggak apa-apa, namanya juga ada itu. Jadi misalnya 10 pertama isi kuesioner gratis produk, jadi ada 10. Boleh kayak gitu. isi kuesionernya pasti ada yang apa ya? Kayak review produk. Jadi kan bisa dari review produk dari isi. Tapi ini kan isi kuesioner bukan review produk. Boleh kalau di sini gratis produk, ya kan? Gratis produk, tapi harus review di medsos, ya kan? Ya bisa, gitu. Lainnya, berarti beda. Kalau ini kan isi kuesioner. Apalagi yang saat ini yang kalian lakukan? Ada lagi nggak? Ada foto box, ada parfum. Campaignnya apa aja? Dibayangin. Kalau foto produk terus di-upload di medsos, nanti dapat foto besar. Apa? Ini beli satu berarti apa? Gratis foto box. Review atau kalau follow. Oh, follow IG, follow Instagram, Post di story. follow IG, ya Pak. Terus di share, ya kan? Terus dapat parfum. Udah 4 lah ya. Post gratis non travel size. Foto IG ini dapat parfum atau gratis foto box? Dua-duanya. Dan Dapat parfum yang kecil itu yang travel percobaan. dan foto box, ya kan? Boleh kayak gitu. Ini Pak. Ini kan current state yang memang kalian laksanakan saat ini. Kalau future state-nya seperti apa? Where you want to be your company to be? Kedepannya apa? Sukses. Soal dibayangin. Perusahaannya gimana? Perusahaannya kedepannya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan ke depan apa? Penjualan parfum meningkat, ya kan? Terkenal. Parfum meningkat. Terus apa? Brand menguat, ya kan? Brand makin terkenal. Apa lagi? Nomor 3 apa? Nomor 3 future-nya, kedepannya Meningkatkan engagement medsosnya makin apa? Rame. Makin viral. Ini sold out penjualan parfum nih, sold out di atas. Iya kan? Empatnya apa empatnya? Kedepannya, dampaknya. Collab sama artis luar negeri influencer. Itu nanti dulu. Itu ide and improvement, ya kan? Belum, future-nya harapan. meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu nanti dulu. Itu kan masih ada ide improvement. Di sini apa? Kedepannya perusahaan akan seperti apa? Produknya kan penjualan makin laku, brand makin terkenal, medsos viral. Satu lagi apa biasanya? Ini apa namanya? Menciptakan hal baru. Itu nanti get di improvement. Future-nya, kedepannya itu apa? Perusahaan akan semakin apa? Produk tersebut akan semakin apa? Satu, laku udah, penjualan meningkat. Banyak varian.
iya, ekspansi meluas. Ini boleh. Ekspansi meluas atau banyak cabang. Bisa ini kayak gini. Ini gapnya. Ada gap, ada kesenjangan. Jadi sesuatu antara current sama future ini ada kesenjangan. Kira-kira kita cari kesenjangannya itu apa? Dari kesenjangan itu nanti bisa diperbaiki. Gapnya apa kira-kira gapnya? Dari gap itu bisa ada improvement. Misalnya improvementnya itu tadi di sini apa tadi? Collab dengan influencer, ya. Collab dengan influencer. Gapnya apa tadi di sini gapnya? Yang ada nggak di situ? Collab dengan influencer ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kan bisa di sini. Berarti di sini apa istilahnya? Gapnya itu kurang atraktif gitu misalnya. Kurang atraktif. Idenya apalagi tadi idenya? Selain collab ada varian baru boleh. Varian produk baru. Packagingnya unik. Iya di sini packaging. Packaging unik. Contohnya apa? Contohnya mengikuti tren apa contohnya? Sekarang film yang lagi populer apa? Film yang lagi populer, serial lagi populer apa serial lagi populer? Boleh pokoknya bisa packaging unik, ngikutin apa tren musik ataupun apa film yang sedang tren. Kalau varian produk baru ini berarti di sini produk membosankan, ya kan? Membosankan. Kalau packaging unik berarti di sini apa? Packagingnya jadul, ya? Atau pasaran. Itu bagus sih. Apalagi improvementnya apa? Berkaitan dengan ini promo yang campaign PR-nya. Foto box itu apa kelemahannya kalau foto box? Apa? Bukan, foto boxnya. Foto box kan gratis. Oh, tidak muat banyak orang apa berarti? Oh, tidak massal ya? Dia tidak massal. Apa limited ya? Massal, terbatas. Berarti apa? Depannya apa depannya? Bikin apa kira-kira misalnya? Kalau foto. Kalau apa? Studio foto. Satu lagi improvementnya apa lagi? Foto box. Promonya itu aja. Ya kan? Promo itu saja. Solusinya apa? Promonya hanya itu aja. Promonya sekali-kali, hadiahnya apa? Bisa foto sama influencer. Wah, itu murah. Apalah cuma foto influencer doang. Apa yang agak mahal elit apa misalnya? Iya, dapat itu hadiah ya. Hadiah iPhone. Terus apa lagi? Misalnya beli parfum bisa liburan kemana? Singapura. Disneyland. Liburan gratis, ya kan? Ke Korea atau Jepang. Jangan umroh, masa parfum hadiahnya umroh, memangnya parfum untuk Pak Haji gitu. Gampang kan ya? Nanti kalau kalian dibuat bikin analisis, nggak cuma analisis model SWOT sama PES doang, tapi bisa model analisis lainnya. Ada score model, strength sama challenge, option, response, ada effectiveness. Ini coba
kita memberikan opsi. Ini hampir sama kan, improvement itu kan kayak model respons sama dengan effectiveness.